Shalom. Sekolah Minggu GBI Salatiga ingin memperkenalkan sebuah program baru. Program baru apa kita? Iya Mama Hita, jadi nama program ini adalah Pasar Talenta. Pasar Talenta ini akan diadakan bersamaan dengan Paskah dan Natal sekolah minggu. Pasar Talenta. Iya Pasar Talenta, jadi di Pasar Talenta ini anak-anak akan menukarkan poin keaktifan mereka dengan berbagai hadiah menarik yang bisa mereka pilih. Wah, anak pasti senang dapat hadiah. Kita juga gimana Kak? Begini maksudnya. Pertama, guru sekolah minggu membuat ketentuan pemberian poin seperti ini. Lalu, murid yang memenuhi ketentuan akan mendapat poin minggu tersebut. dulu Mbak, aku udah baca Alkitab setiap hari loh. Nah, pada saat Natal dan Paskah, poin akan dijumlah oleh guru sekolah minggu dan murid-murid bisa menukarkan poin yang sudah mereka kumpulkan dengan barang tertentu. Guru akan menyediakan berbagai pilihan hadiah menarik dan murid bisa memilih hadiah mereka sesuai dengan poin yang mereka dapatkan. Wah, total poinku ada 1000. Yang 300 poin mau aku tukar dengan set alat tulis. Lalu yang 150 lagi untuk masker dan hand sanitizer. Dan sisanya untuk jajanan yang banyak. Poin akan dikumpulkan seminggu sebelum Natal dan Paskah. Untuk Natal tahun ini, poin akan dikumpulkan dari November sampai seminggu sebelum Natal. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin banyak pula hadiah yang bisa didapatkan. Kalau begitu nanti motivasinya untuk anak-anak itu sekolah minggu hanya dapat poin aja ya Kak ya? Bukan Mama Yuta, jadi justru melalui poin ini anak-anak akan semakin termotivasi untuk mengikuti sekolah minggu, serta mereka bisa belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Saya jadi semangat Kak untuk mengajak anak-anak sekolah minggu. Mantap Mama Yuta. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak dan dampingi anak-anak kita untuk terus mengikuti sekolah minggu, supaya mereka bisa memahami makna tiap poin dan anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Ayo ramaikan Pasar Talenta dan dukung anak-anak untuk ikut sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kita akan kembali bersekolah minggu bersama-sama. Semuanya masih semangat kan? Nah, kita semua harus tetap semangat ya, karena kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dan kita juga mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bersukacita dulu bersama-sama. Kita mau lebih bersemangat lagi. Kita akan pujikan satu pujian, Bila Roh Allah Ada Bersamaku. Nanti Mbak Erbel akan tampilkan videonya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama.
memuji Tuhan, pastinya kita lebih bersemangat ya adik-adik. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita belajar pelajaran yang keempat, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kelima dengan judul Roh Kudus pimpin aku bersaksi. Sekarang kita mau siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita mau baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti Mbak Abel akan bacakan, adik-adik bisa menyimaknya dari rumah masing-masing ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, jadi cerita pada pagi hari ini berisi tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau simak ceritanya bersama-sama. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan kepada para murid-muridnya. Pesan itu berisi supaya murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem dan tidak boleh pergi kemana-mana sampai penghibur itu datang. Setelah mendengar pesan tersebut, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Pastinya para murid melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus ya adik-adik. Para murid taat kepada Tuhan Yesus. Selama di sana, mereka tidak hanya diam saja, tetapi setiap hari mereka selalu berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan 10 hari kemudian, sejak Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka terjadilah hal yang luar biasa pada hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Ada hal luar biasa apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, sekarang kita mau simak di ayat 2 dan 3 ya adik-adik.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Pada saat itu, orang-orang di luar rumah itu heran dan terkejut ya, karena tiba-tiba ada suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Mendengar suara tersebut, mereka mengira bahwa rumah mereka akan runtuh. Tidak hanya itu saja, masih ada hal yang luar biasa terjadi, yaitu di ayat 8 sampai 11. Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, hal luar biasa yang terjadi di ayat 8 sampai 11 ini adalah ketika para murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam banyak bahasa bangsa-bangsa. Dan orang-orang di sana pun menjadi bingung dan heran mengapa tiba-tiba ada suara dari langit yang menyerupai suara angin yang keras. Mereka juga tampak nyala-nyala seperti lidah api yang bertebaran. Bahkan mereka pun juga heran pada saat para murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam banyak bahasa. Mereka pun saling bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Lalu Petrus berkata bahwa ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus. Ya, karena kuasa Roh Kuduslah para murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam banyak bahasa. Dan pada saat itu juga Petrus pun terus berkhotbah agar semua orang mau percaya pada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya adik-adik kuasa Roh Kudus itu. Nah, dari cerita tadi kita menjadi tahu bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepada para murid Tuhan Yesus sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berbicara dalam banyak bahasa. Tidak hanya itu saja, kuasa Roh Kudus telah mengubah rasa takut para murid Tuhan Yesus menjadi keberanian yang luar biasa. Setelah mendapat kuasa dari Roh Kudus, para murid menjadi berani tampil di depan banyak orang. Bahkan mereka juga berani memberitakan Injil kepada semua orang. Mereka sudah tidak takut lagi kepada semua orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan murid-murid untuk bisa meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberitakan Injil kepada semua orang. Kita pun juga tidak boleh takut untuk memberitakan Injil ya adik-adik. Nah, bagaimana caranya memberitakan Injil? Ada satu contoh. Adik-adik bisa mengingatkan atau menegur teman yang suka mengucapkan kata-kata tidak baik atau tidak sopan. Oleh karena Roh Kudus sudah membuat kita menjadi pribadi yang lebih berani, berarti kita pun juga harus lebih berani untuk mengingatkan atau menegur teman kita yang berbuat salah. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Jadi kita mau baca bersama-sama ya adik-adik dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain-lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi kita mau baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain-lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mbak Apel mau mengingatkan lagi bahwa ketika kita sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus, berarti kita sudah menjadi pribadi yang lebih berani lagi. Oleh karena itu, kita harus berani untuk memberitakan Injil. Salah satunya dengan menegur atau mungkin menasihati teman kita yang berbuat salah. Nah, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kita juga akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Untuk persembahannya bisa disimpan dulu di rumah masing-masing. Nah, sekarang mari kita akan berdoa. Mbak Apel akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati kami supaya kami tetap setia dan rajin dalam bersekolah minggu. Kiranya Engkau juga memberkati untuk sekolah kami, kesehatan kami. Engkau juga memberkati persembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.